Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini adalah video analisis tentang video kedua yang kemarin saya upload. Yang belum nonton silahkan klik link di deskripsi atau bakal muncul di atas ya. Di video yang kedua kemarin kita ngedapetin satu buah elko itu bertegangan 5 volt, sedangkan satu elko lagi itu nggak bertegangan sama sekali. Yang artinya elko-nya adalah elko yang udah rusak teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena menurut teori yang udah dibikin sama ahli elektronik akan menyatakan seperti ini untuk elko yang di seri teman-teman. Perangkaian dioda udah bener karena kita merangkainya seperti ini ya. Perangkai dioda itu harus seperti ini teman-teman. Perbedaan antara dua buah rangkaian ini tuh mirip gitu. Rangkaian yang pertama nunjukin ada 4 buah dioda. Rangkaian yang kedua nunjukin juga ada 4 buah dioda. Perbedaannya adalah rangkaian yang pertama ada 2 buah dioda yang dikasih satu arus listrik AC. Kemudian ada 2 buah dioda berikutnya yang dikasih satu buah arus listrik AC. Perbedaannya dengan rangkaian yang kedua adalah ada 3 buah dioda yang dikasih 2 arus listrik AC seperti ini teman-teman ya. Ini minus ya, mana tadi terunjuk saya ya, ini dia nih. Ini kan minus ya teman-teman, ini minus, ini plus, artinya 2 buah dioda dikasih satu arus listrik AC. Ini dia lambang arus listriknya. Kemudian di bagian minus dioda yang satu lagi ini dikasih plus dioda yang ketiga. Artinya ada 3 buah dioda yang dikasih 2 buah arus listrik AC. Jadi kalau kita bagi seperti ini nggak bagus, akhirnya baginya seperti ini. Tetap aja ada 3 buah dioda yang dikasih 2 arus listrik AC. Bedanya seperti ini teman-teman. Ini kalau misalnya kita tutup seperti ini, kita melihat ada 2 buah dioda yang dikasih 1 arus listrik AC. Begitu juga sebaliknya kalau kita tutup seperti ini ya. Ada 2 buah dioda yang dikasih 1 buah arus listrik AC. Nah, kalau kita merangkainya seperti ini, maka ini adalah rangkaian yang benar teman-teman, dan arus listrik akan keluar di sini. Di ujung dioda ini plus sama plus dia bakal dapat plus. Di ujung min sama min ini dia akan dapat arus min DC ya. Beda dengan yang ini teman-teman. Arus listrik begitu kita masukin ke sini dia memang keluar minus dan dia memang keluar plus. Tapi kedua buah arus listrik ini diadu di dalam satu dioda ini teman-teman. Inilah yang akhirnya bikin arus listrik inputnya itu jadi ngedrop gitu. Ini kalau misalnya kita tutup tuh, kita bisa ngelihat ya, ada 2 buah arus listrik yang dihubungkan secara langsung menggunakan dioda. Nah, ini masalahnya teman-teman. Ini masalahnya. Masalahnya ada di, sebetulnya masalahnya ada di sini atau ada di sini. Kita lihat ya. Kalau misalnya dioda yang saya tunjuk ini dibalik seperti ini, maka rangkaiannya akan menjadi benar gitu. Tapi inputnya di sini dan outputnya di sini. Input AC di sini, output DC di sini, seperti itu ya. Nih, kalau misalnya kita perhatikan, dioda yang ini sama, dioda yang ini sama, dioda yang ini sama, dioda yang ini beda. Masalahnya dari dioda ini teman-teman. Ini dioda harus dibalik seperti itu. Jadi plusnya di sini, minusnya di sini, yang ini adalah output negatif dan ini adalah arus AC untuk inputnya. Nah, kembali lagi, kalau misalnya kita udah merangkai dengan benar seperti ini diodanya, terus kemudian output plus dan min ini kita masukin ke dalam rangkaian penyimpan arus yang di aplikasinya kita menggunakan elko 50 volt 4700 mikrofarad. Dari dioda itu kan masuk ke sini teman-teman, plus, min, dan CT. CT ini langsung masuk dari trafo ya. Teman-teman, outputnya kan pasti yang di sini ya. Outputnya di sini, minusnya di sini, groundnya di sini atau CT-nya, dan minusnya di sini. Teman-teman, kita coba asumsikan output tegangan dari dioda ini adalah 12 volt. Ya, 12 volt di sini. Otomatis outputnya 12 volt juga. Nah, 12 volt kalau misalnya kita ukur ke CT
seperti ini avometer, dia akan terukur sebesar 12 volt. Kalau misalnya sebaliknya, kita taruh di sini plusnya, probe warna merah plus seperti ini kita tempelin di sini, kemudian yang warna hitam kita tempelin di sini, tegangannya akan terukur 12 volt, minus 12 volt. Tapi kalau misalnya yang ini dan yang ini kita ukur, yang di sini kita kasih plus probe merah, yang di sini kita kasih min probe hitam, plus dan minus, maka tegangan akan terukur 24 volt plus gitu. Kenapa kok terukur 24 volt plus? Karena 12 volt ditambah 12 volt teman-teman. Akhirnya jadi 12 volt ditambah 12 volt. Akhirnya jadi 24 volt. Bukan 12 volt ditambah minus 12 volt. Artinya kan tetap 12 volt, tapi enggak. Gitu. Jadinya 12 volt tambah 12 volt jadinya 24 volt seperti itu. Nah, di kasus yang kemarin di video yang kedua, satu tegangan itu terukur ada 5 volt. Anggap lagi nih, karena kita menggunakan gambar yang tegangannya 12 volt, kerusakan pada rangkaian ini kemarin hanya muncul, kita asumsikan aja, hanya muncul tegangan 12 volt di satu elko. Sedangkan yang elko yang satu lagi, kalau kita ukur, dia nggak muncul tegangan sebesar 12 volt atau minus 12 volt, tapi tegangannya 0 gitu. Kenapa kok tegangannya 0? Pertanyaannya kan di situ teman-teman ya. Ya karena elko yang kedua itu nggak terisi oleh tegangan yang harusnya masuk ke sini teman-teman. Masuk dari sini deh, dari sini. Dari sini ke min ya, gitu. Ini kan rangkaiannya di rangkai seri. Jadi dari sini masuk. Sebetulnya yang plus ini diisi dari elko yang pertama teman-teman. Elko yang pertama ada isinya, tapi kenapa elko yang kedua nggak ada isinya? Gitu. Mungkin teman-teman ada yang bisa jawab pasti ya. Ya karena elko yang kedua rusak teman-teman. Harusnya muncul tegangan minus 12 volt gitu. Tapi tegangannya ternyata waktu diukur 0 volt. Artinya elko yang kedua ini rusak gitu. Elko yang pertama itu biasanya selalu kita kasih tegangan positif biasanya. Yang ini ya. Ini elko yang pertama. Karena kita kasih tegangan positif, ini dia positif, garis dioda ini menunjukkan dia positif. Kita taruh atau kita sambungin di elko, kaki elko yang plus seperti ini. Kaki elko yang min kan ada garisnya ya, gitu. Jadi elko yang pertama ini ada tegangannya, sedangkan elko yang kedua nggak ada tegangannya. Artinya elko yang kedua ini rusak. Saya jadi ingat, ini kan elko second ya. Kemarin waktu saya ngelepas elko ini tuh, saya paksa, akhirnya kakinya tuh agak molor gitu. Jangan-jangan memang kaki di dalam ini udah disposisi gitu. Akhirnya rusak gitu. Jadi saya harus coba ganti elko yang baru teman-teman. Untuk uji coba selanjutnya, kita juga bisa menggunakan elko yang lain meskipun mikrofaradnya nggak terlalu besar. Yang penting dia harus 50 volt. Kenapa saya menggunakan mikrofarad yang besar? Karena ini adalah elko yang akan saya gunakan untuk mensuplai power amplifier OCL seperti ini teman-teman. Kalau mikrofaradnya kecil itu nggak baik untuk audio, jadi kita harus pakai mikrofarad yang besar. Kalau bisa kita gunakan yang 10.000 mikrofarad. Ini hanya 4.700 mikrofarad seperti itu. Jadi untuk uji coba berikutnya, di video berikutnya, karena video ini udah panjang, saya akan coba untuk ganti elko ini dengan elko yang baru dan tegangannya tetap sama 50 volt kayak gitu teman-teman. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Semoga kalian yang pengen merangkai power amplifier, dimulai dari merangkai power supply-nya, nggak kesulitan dan dapat ilmu dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye bye.